Kau pikir 1 miliar itu bisa membeli seluruh hidupku? Bayangkan, mahar 1 miliar yang seharusnya membawa kebahagiaan dan rasa aman seumur hidup justru berubah menjadi jerat yang memalukan di hadapan keluarga besar dan orang-orang yang dulu menganggapnya hanya pembantu. Sari, seorang wanita sederhana yang selama ini rela berkorban demi keluarganya, bekerja siang malam di negeri orang, selalu sabar menahan hinaan dan lelah tanpa pernah membalas. Tapi dalam hitungan hari segalanya akan berbalik. Sosok yang menganggapnya bisa dibeli akan tercengang, bahkan menyesal setelah mengetahui rahasia yang tak pernah terbayangkan. Sahabat semua, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana saja kalian menonton kisah ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, disehatkan tubuhnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Sari, 27 tahun. 3 tahun sudah aku bekerja sebagai TKW di Riyadh, Arab Saudi. Sejak pertama berangkat, tujuanku hanya satu, mengumpulkan cukup uang untuk membangun rumah di kampung dan menyekolahkan adik-adikku. Hidup di negeri orang tidak pernah mudah. Rindu kampung halaman, hinaan, dan jam kerja tanpa batas sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi demi keluarga, aku bertahan. Sampai suatu hari, hidupku berubah. Majikanku, seorang duda kaya bernama Tuan Faisal, memanggilku ke ruang tamu besar. Di sana ada istrinya yang pertama, duduk dengan tatapan sulit dibaca. Biasanya aku hanya dipanggil kalau ada urusan rumah, tapi kali ini suasananya lain. Di atas meja, sebuah nampan perak penuh dokumen, perhiasan, dan amplop tebal. Tuan Faisal bicara pelan namun tegas. "Sari, aku ingin kau jadi istriku. Aku beri kau mahar 1 miliar, tapi kau harus siap dengan semua konsekuensinya." Aku terpaku, menatap istrinya yang hanya mengangguk tipis, seolah ini sudah disepakati. Di kepalaku, rumah megah di kampung dan masa depan adik-adik berputar. Tapi, apa artinya jadi istri kedua? Malam itu, aku kembali ke kamar kecil di lantai 2. Tanganku gemetar, air mata membasahi kerudung, ponselku penuh foto keluarga. Membuat dada makin berat. Aku ingin menelepon ibu, tapi lidahku keluh. Hanya satu pesan singkat ku kirim ke adikku. "Doakan kakak selalu ya, Dik." Aku duduk memeluk lutut. 1 miliar terasa seperti dewa penolong. Mimpi bisa jadi nyata. Tapi bisik-bisik tetangga, tatapan orang kampung, dan malam pertama, semua itu membuat dadaku sesak. Pukul 2 dini hari, aku akhirnya menjawab panggilan Tuan Faisal dengan suara bergetar. "Baik, Tuan. Saya terima. Tapi mohon jangan sakiti saya." Jawabannya singkat. "Mulai besok persiapkan dirimu. Kau tanggung jawabku." Aku mematikan telepon, tangis pecah lagi. Di luar angin gurun berhembus dingin, tapi di dadaku badai baru saja dimulai. Pagi itu aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Sebenarnya aku nyaris tidak tidur, hanya memejamkan mata sambil menahan resah. Begitu membuka pintu kamar, aroma parfum mahal menyambut dari lantai bawah. Terdengar bisik-bisik para pembantu lain. Tatapan mereka campur aduk, iri, heran, juga kasihan. Di ruang makan, seorang wanita parubaya duduk anggun. Ia memperkenalkan diri. "Aku Ummu Khalidah, sepupu Tuan Faisal. Mulai hari ini aku yang akan menyiapkanmu jadi istri resmi." Tanpa basa-basi, ia memeriksa tubuhku dari ujung rambut sampai kaki. Sesekali berbisik pada asistennya mencatat sesuatu. "Kulitmu bagus, masih muda. Kita harus membuatmu pantas. Malam ini Tuan Faisal akan umumkan pertunanganmu di depan keluarga besar. Kau harus terlihat bersih, wangi, dan tunduk." Aku hanya bisa mengikuti. Digiring ke kamar mandi besar di belakang rumah, bak mandi penuh air hangat, bunga mawar, dan wangi rempah menunggu. 2 pembantu memandikanku, mengoleskan minyak harum di rambut, lalu krim mahal di tubuh. Gaun panjang hijau zamrud disiapkan khusus. Di depan cermin, aku melihat wajahku yang bengkak karena semalaman menangis. Riasan tipis menutupinya, tapi hatiku masih berat. Ummu Khalidah menepuk bahuku. "Jangan tunjukkan kelemahan di depan keluarga. Mulai detik ini, hidupmu berubah." Sore menjelang maghrib, halaman rumah berubah bak aula pesta. Lampu gantung menyala, karpet merah digelar.
Lelaki dan wanita duduk terpisah. Aku duduk di samping Ummu Khalidah, tangan sedingin es di balik sarung tangan rendah putih. Setelah azan maghrib, Tuan Faisal muncul dalam jubah putih bersih. Dengan suara lantang ia berkata, "Inilah calon istriku. Mulai malam ini, ia bagian keluarga kami. Aku minta restu kalian." Nampan perak berisi perhiasan dan dokumen mahar dibuka. Bukti transfer 1 miliar siap dikirim ke rekeningku. Saat cincin emas melingkar di jariku, istrinya mendekat, tersenyum tipis sambil berbisik, "Semoga kau kuat, aku hanya bisa menunduk nyaho." Malam itu pertunangan resmi di mata keluarga besar, tapi di hatiku ribuan tanya berputar tanpa jawaban. Usai acara pertunangan, rumah mulai sepi. Tamu-tamu pulang satu persatu, meninggalkan aroma gaharu dan sisa percakapan yang masih menggantung di udara. Aku kembali ke kamar, melepas kerudung dan hiasan rambut perlahan. Berat rasanya menatap wajah sendiri di cermin, seolah aku sedang melihat orang lain. Di jari manis, cincin emas berkilau mengingatkanku bahwa hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Ponselku berdering, panggilan video dari adik bungsuku. Ragu-ragu aku menjawab, wajahnya cerah, matanya berbinar. "Kak, kenapa nggak kabarin? Bu RT bilang ada uang 1 miliar masuk ke rekening ibu." Aku tersenyum kecil, menahan air mata. "Iya dik, itu rezeki kita, rumah kita akan dibangun. Kamu rajin belajar ya?" Ia tertawa, tidak tahu harga mahal di balik uang itu. Begitu telepon berakhir, air mataku pecah. Aku menengadah ke langit-langit mencoba menenangkan diri. Ketukan pintu memecah sunyi. Ummu Khalidah masuk membawa segelas susu hangat dan sebuah bungkusan kecil. "Minum ini, besok subuh akad nikah sederhana. Setelah itu kau pindah ke kamar Tuan Faisal." Aku membuka bungkusan, parfum, kain tidur baru, dan sebotol minyak wangi mahal. "Kau harus wangi, bersih, dan patuh. Itu yang diinginkan Tuan Faisal," ujarnya datar. Setelah ia pergi, aku memegang gelas susu itu erat-erat. Setiap tegukan seperti menekan rasa takut yang makin mengganas. Malam terasa panjang, mataku enggan terpejam. Dalam hatiku, doa tak henti kupanjatkan. Semoga aku kuat menghadapi apapun di balik pintu kamar sang majikan. Fajar akhirnya menyingsing. Aku hanya sempat terpejam sebentar. Lah, di luar suara orang lalu lalang terdengar. Ummu Khalidah datang menjemputku memakaikan abaya putih polos dan kerudung tipis. Riasan ringan menutupi sisa bengkak di mataku. Langkahku menuruni tangga terasa berat. Di ruang tamu hanya ada Tuan Faisal, dua saksi keluarga, imam dan istri pertamanya yang duduk menunduk tanpa suara. Aku duduk di samping imam. Tuan Faisal hanya melirik sebentar lalu memberi isyarat untuk memulai. Suara ijab kabul terdengar pelan namun jelas, tapi di telingaku rasanya seperti palu besar menghantam dada. "Sari binti Sutarman, aku nikahkan engkau dengan Faisal bin Abdurrahman dengan mahar 1 miliar rupiah tunai dibayar lunas." Aku menggigit bibir, menahan air mata. Di luar, kicau burung terasa seperti ironi atas sunyi yang mencekam di dalam ruangan. Begitu ijab kabul selesai, Tuan Faisal berkata pelan, "Sekarang kau istriku. Malam ini kau pindah ke kamar utamaku." Aku mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah istri pertamanya. Wanita itu mendongak, menatap mataku yang panas, lalu berbisik lirih, "Semoga kau bisa menghadapi Tuan Faisal lebih baik dariku." Kalimat itu menusuk. Apa maksudnya? Apakah ada yang ia sembunyikan? Tapi aku tak sempat bertanya. Ummu Khalidah menarik tanganku lembut membawaku ke dapur. Di sana sudah ada makanan ringan, tapi perutku menolak. Pikiran hanya berpusat pada satu hal. Malam pertama, menjelang sore, langit Riyadh mulai meredup. Aku duduk di kursi dekat jendela kamar, memandangi bungkusan kecil dari semalam, parfum mawar, gaun tidur sutra tipis, dan minyak wangi dengan aroma asing. Ummu Khalidah sempat masuk lagi, mengingatkan, "Setelah Isya, Tuan Faisal akan memanggilmu. Jangan menolak, jangan buat dia marah." Aku hanya menunduk. Jemariku menyentuh kain sutra itu. Di kampung, aku hanya mengenakan daster lusuh. Kini aku diminta tampil wangi dan cantik untuk seorang pria yang dulu kupanggil Tuan. Azan Isya berkumandang. Aku merapikan rambut, memoles sedikit bedak di pipi, lalu menatap wajah asing di cermin. Perutku mual, bukan karena lapar, tapi karena takut.
Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar. Ummu Khalidah berdiri di ambang dengan tatapan datar. "Sari, waktunya." Aku bangkit perlahan, merapikan kerudung tipis yang terasa seperti beban berat di kepala. Setiap langkah menuju kamar utama bagaikan menyeret rantai besi. Jantungku berdegup kencang, hampir menembus dada. Lorong menuju kamar itu terasa panjang. Beberapa pembantu menunduk saat aku lewat. Bisik-bisik terdengar di belakangku, tapi kata-katanya mengabur, tertelan oleh degup jantungku sendiri. Sampai di depan pintu kayu besar, Ummu Khalidah berbisik, "Ingat, apapun yang terjadi, kau harus menurut. Kalau ada yang mengejutkan, jangan melawan. Tuan Faisal punya caranya sendiri." Aku menatap pintu itu, tanganku terangkat, mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara berat, "Masuk." Menelan ludah, aku mendorong pintu perlahan. Bau gaharu dan rempah langsung memenuhi hidung. Kamar itu luas, dindingnya berhias lampu gantung kristal. Lantai marmer tertutup karpet tebal. Di sudut, Tuan Faisal duduk di kursi besar berlapis beludru. Jubahnya sudah diganti baju tidur panjang putih. Aku berdiri terpaku di dekat pintu menunduk. "Tutup pintunya," perintahnya datar. Aku memutar kunci, bunyinya membuat kakiku semakin lemas. Ia bangkit, melangkah mendekat. Wangi maskulin menusuk hidungku, membuat jantung berlari lebih kencang. "Ye!" Tangannya terangkat, mengangkat daguku, memaksa mataku menatapnya. "Kau takut padaku?" Tanyanya pelan tapi menekan. "Saya hanya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Jawabku terbata. Ia tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat bulu kuduku meremang. Tangannya membelai pipiku lembut lalu berbisik dingin. "Kau harus tahu, Sari, aku tidak menikahimu hanya untuk menemanimu tidur." Aku membeku. Belum sempat bertanya, ia berjalan ke lemari besar, mengambil kotak hitam berat dengan gembok kecil. Saat dibuka, mataku terbelalak. Bukan perhiasan atau uang, tapi tumpukan dokumen, foto-foto wanita, dan benda-benda asing yang tak kupahami. Aku berdiri mematung di depan kotak hitam itu. Foto-foto wanita dengan wajah berbeda-beda, paspor, lembar kontrak, bahkan beberapa dokumen berstempel merah dengan tulisan Arab yang tak ku mengerti. Tanganku gemetar, bibirku kaku, tak sanggup membentuk kata. Tuan Faisal menutup kotak itu pelan, lalu kembali berdiri di hadapanku. "Kau pikir ini cuma soal ranjang, Sari? Tidak, kau sudah masuk ke hidupku, dan aku akan tunjukkan kenapa aku membelimu semahal itu." Ku menatapnya bingung. "Memilih untuk apa, Tuan?" Ia menarik napas dalam. "Aku punya banyak bisnis. Beberapa tidak bisa dijalankan orang luar. Aku butuh seseorang yang bisa kubentuk, yang keluarganya bergantung padanya, yang tak punya pilihan selain taat. Kau, Sari, sempurna." Kepalaku berdenyut. "Maksudnya, saya bukan hanya istri?" Ia mengangguk pelan. Tangannya menepuk bahuku seperti menenangkan. "Malam ini aku tidak akan memaksamu tidur denganku. Bukan itu tujuanku." Ada sedikit rasa lega tapi bercampur ngeri. Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Malam ini kau hanya akan mendengar. Mulai besok, kau akan jadi perpanjangan tanganku. Akan ada dokumen yang harus kau tanda tangani, rekening yang harus kau pegang, bisnis yang akan kau jalankan atas namamu. Dan kalau kau menolak..." Senyumnya mendinginkan darahku, jemarinya mengusap daguku pelan. "Keluargamu di kampung bisa hilang begitu saja." Darahku serasa surut. Lututku lemas, isak kecil lolos tanpa bisa kutahan. Tuan Faisal menatap puas seperti menikmati rasa takutku. "Kalau kau patuh, keluargamu akan lebih kaya dari siapapun di kampungmu. Kau pun akan hidup mewah. Tapi ingat, kau milikku seutuhnya." Aku menunduk, air mata jatuh ke lantai marmer. Di luar, angin gurun menampar jendela, tapi badai yang sebenarnya berputar di dadaku. Aku terduduk di tepi ranjang besar itu. Kotak hitam sudah tertutup rapat, seolah menyegel semua rahasia kelam yang baru saja menyusup ke hidupku. Tanganku meremas ujung kerudung, dadaku sesak, pandanganku kosong, tapi pikiranku berlari ke kampung, ke wajah ibu dan adik-adikku.
Tuan Faisal berdiri tegak di depanku, suaranya dingin namun mantap. Pahamkan Sari, mahar itu bukan cuma untuk membeli badanmu, tapi seluruh hidupmu. Aku menatapnya, mata panas menahan marah. Kalau saya menolak, tanyaku lirih, hampir patah. Sudut bibirnya terangkat tipis, ia menunjuk dokumen di dalam kotak. Kalau kau menolak, semua ini akan kupakai untuk menekan keluargamu. Mereka tidak akan hidup tenang, semua bisa lenyap. Tubuhku bergetar, tapi di balik ketakutan itu ada nyali kecil yang mulai menyala. Aku ingat janji pada diri sendiri, aku tidak boleh selamanya jadi tawanan. Perlahan aku menegakkan punggung. Air mata masih mengalir, tapi suaraku kini lebih mantap. Baik Tuan, kalau saya harus patuh, saya patuh. Tapi saya bukan boneka, saya mau syarat. Alisnya terangkat. Maksudmu? Aku menatap matanya. Keluarga saya harus dipindahkan dari kampung, dikirim ke tempat aman. Semua surat tanah dan rumah di kampung atas nama ibu saya. Dan kalau suatu hari saya mau berhenti, saya bisa berhenti tanpa ancaman. Ia menyipitkan mata. Dan kalau aku tidak setuju, tanganku mengepal. Kalau Tuan bisa membeli hidup saya juga bisa merebutnya kembali. Ruangan itu sunyi. Tatapannya sulit dibaca antara marah atau kagum. Lalu ia tersenyum tipis. Kau perempuan yang menarik Sari, lebih dari yang kuduga. Baiklah, kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Malam itu pintu kamar Tuan Faisal tertutup. Tapi di hatiku pintu keberanian baru saja terbuka. Kalau kalian mendukung keberanian Sari, kasih tanda like biar ceritanya terus lanjut. Malam itu aku kembali ke kamarku sendiri, bukan ke kamar Tuan Faisal. Langkahku ringan, tapi hati penuh waspada. Kata-katanya masih bergema di kepala. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Aku duduk di tepi ranjang sempitku, menatap jendela yang menghadap ke halaman gelap. Angin gurun malam itu terasa lebih dingin, tapi bukan dingin yang membuatku menggigil, melainkan kesadaran bahwa mulai sekarang setiap detik hidupku adalah permainan yang harus kumenangkan. Kupandangi ponselku. Ada pesan dari adikku. Kak, ibu senang sekali. Katanya nanti rumah kita dibangun lebih besar. Terima kasih Kak. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Aku harus melindungi mereka apapun harganya. Keesokan paginya suasana rumah berbeda, para pembantu menatapku lebih hati-hati. Ummu Khalidah datang membawa map tebal berisi dokumen. Ini dokumen perusahaan. Mulai hari ini kau akan tanda tangan beberapa berkas penting. Semua akan menggunakan namamu. Aku menatapnya waspada. Kenapa harus atas nama saya? Ia hanya tersenyum datar. Karena itulah perintah Tuan Faisal. Kau akan mengerti nanti. Seharian aku duduk di ruang kerja membaca dokumen yang sebagian besar tidak ku mengerti isinya. Bahasa Arab dan istilah bisnis memenuhi halaman. Tuan Faisal sesekali masuk, mengawasi dari jauh. Siang menjelang sore, ia mendekat dan berkata pelan, "Ingat syarat-syaratmu? Aku setuju, keluargamu akan dipindahkan minggu depan. Tapi ingat, janji ini berlaku selama kau patuh." Aku mengangguk walau di dalam hati ada rasa lega bercampur curiga. Aku tahu setiap janji darinya adalah pedang bermata dua. Malamnya, saat semua orang tidur, aku berdiri di depan cermin. Menatap wajahku sendiri, aku berbisik, mulai sekarang aku harus belajar, harus paham permainan ini supaya suatu hari bisa bebas. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, tapi setiap detiknya terasa panjang. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerja Tuan Faisal. Dokumen demi dokumen ku tanda tangani, kadang tanpa benar-benar paham isinya. Tapi diam-diam aku mulai mengamati nama perusahaan, aliran dana, hingga tanda tangan asing yang muncul berulang kali. Di sela itu, aku berusaha tetap menjalankan tugas rumah, menyapu, membereskan kamar, bahkan membantu di dapur. Semua untuk menjaga citra istri kedua yang patuh. Media ninatama kentusaku kanasam. Di depan Tuan Faisal, aku tunduk. Tapi di baliknya, otakku bekerja. Sampai suatu sore, Ummu Khalidah datang dengan senyum samar. Keluargamu sudah dipindahkan. Mereka sekarang tinggal di rumah besar di kota. Semua surat tanah di kampung sudah atas nama ibumu. Aku tercekat. Rasa lega menyelip di dadaku. Tapi juga muncul kesadaran. Ia sudah menepati bagian janji.
Itu berarti aku juga harus menepati bagianku untuk sementara. Malam itu, aku menerima panggilan video dari ibu. Wajahnya berseri, matanya berbinar. Rumahnya bagus sekali, Nak. Terima kasih. Kau sungguh anak berbakti. Aku hanya tersenyum, menahan air mata. Dalam hati, aku berjanji, ya Bu, aku berbakti. Tapi aku juga akan pulang, suatu hari nanti. Beberapa minggu kemudian, Tuan Faisal mulai mengajakku menghadiri pertemuan bisnis. Awalnya aku hanya duduk diam, tapi lama-lama ia memintaku berbicara, bahkan membuat keputusan kecil. Aku tahu ini bukan hanya soal kepercayaan, ini cara dia menjeratku lebih dalam. Namun, setiap informasi yang kudapat aku simpan. Setiap wajah yang kutemui kuingat. Aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku mulai menyusun jalan keluar. Bulan berganti dan aku semakin lihai memerankan dua peran. Istri patuh di hadapan Tuan Faisal dan pengamat diam di balik layar. Setiap rapat, setiap tanda tangan, setiap telepon bisnis, semuanya kucatat diam-diam di kepalaku. Di saat yang sama keluargaku hidup tenang di rumah baru. Ibu sering mengabari, adik-adik mulai sekolah dengan seragam rapi. Kebahagiaan mereka menjadi alasan utamaku tetap kuat, tapi aku tahu kebebasan sejati belum kucapai. Suatu malam setelah makan malam bersama keluarga besar, Tuan Faisal memanggilku ke ruang kerjanya, wasinya. Ia menyodorkan dokumen baru. Mulai besok kau akan memegang salah satu cabang usaha. Atas nama penuh milikmu. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Baik, Tuan. Di kepalaku rencana semakin jelas. Usaha itu akan jadi kunci keluar. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengatur aliran dana. Menempatkan sebagian kecil di rekening terpisah atas nama orang yang bisa kupercaya. Langkah kecil, tapi setiap langkah membawa aku mendekat pada kebebasan. Hingga suatu sore, Tuan Faisal menatapku lama dan berkata, "Kau berbeda, Sari, tidak seperti yang lain. Aku tidak tahu apakah itu kelebihan atau ancaman." Aku menatap balik tanpa menunduk. Kalau Tuan menganggap itu ancaman, maka Tuan benar, karena aku tidak akan selamanya di sini. Ia terdiam, lalu tersenyum samar. Kita lihat saja. Dan aku tahu permainan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku bukan lagi perempuan yang gemetar di depan pintu kamarnya malam itu. Kini aku adalah Sari yang siap menentukan akhir ceritaku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menerima mahar itu, aku benar-benar tersenyum. Karena aku tahu, di balik segala badai aku akan pulang dengan menang.